Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, baiklah untuk anak kelas 12 akuntansi 1 dan 12 akuntansi 2. Video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Masih sambungan dari materi dan video minggu lalu, yaitu judul besar pemasaran. Nah, seperti biasa, di akhir video ada 3 pertanyaan yang wajib anak-anak ibu semua jawab. Kemudian catatan beserta tugasnya dikirim ke dalam WA pribadi ibu ya. Nah, kita sekarang masuk yaitu yang keenam, jenis-jenis pasar menurut bentuk serta strukturnya. Nah, kalau yang kemarin itu yang A sudah ibu jelaskan, yaitu pasar persaingan sempurna. Sekarang kita masuk yang B, yaitu pasar persaingan tidak sempurna ya. Pasar persaingan tidak sempurna ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu pasar yang terjadi ketika seluruh penawaran terhadap sebuah barang pada pasar yang telah dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Contohnya dari pasar monopoli ini adalah yaitu PT Pertamina Persero. Itu ya. Kemudian dianya di sini juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan pasar monopoli yaitu yang pertama, keuntungan penjual yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua, bagi produk yang menguasai hajat hidup orang pada umumnya diatur oleh pemerintah. Kemudian kelemahannya, pembeli atau konsumen tidak terdapat pilihan lain untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua, terjadinya eksploitasi pembeli. Itu dia kelemahan, kemudian serta keuntungannya. Yang kedua kita masuk yaitu pasar persaingan monopolistik. Jenis pasar ini merupakan suatu pasar dengan banyak penjual yang menjual barang yang berbeda corak. Pasar jenis ini banyak dijumpai di sektor perdagangan eceran dan jasa. Misalnya jasanya di sini yaitu salon, kemudian toko kelontong, angkutan, dan toko obat. Banyak penjualnya yang dimaksud dengan pasar monopolistik ini, banyak yang menjualnya, tetapi barang yang dijual itu dia berbeda. Kemudian sama di sini pasar monopolistik juga memiliki kelebihan serta kelemahan. Kelebihan pasar persaingan monopolistik yaitu penjual tidak sebanyak seperti pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, produsen akan terpacu untuk berkreativitas. Adapun kelemahan dari pasar monopolistik ini adalah yang pertama, biaya yang mahal untuk ke pasar monopolistik. Kemudian yang kedua, persaingannya yang sangat berat. Karena tadi kan kalau dia monopolistik itu banyak dia penjualnya, tetapi yang dijual itu berbeda corak. Nah, itu dianya. Sekarang yang ketiga, dia ada pasar oligopoli. Jenis pasar ini merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual suatu barang tertentu, sehingga penjual yang satu dengan yang lainnya dapat mempengaruhi harga. Seperti contohnya di sini perusahaan rokok, perusahaan menjual mobil, sepeda motor, perusahaan mesin, dan industri telekomunikasi. Kelemahan dari pasar oligopoli yang pertama yaitu kelemahannya adanya persaingan harga yang ketat.
Kemudian banyaknya rintangan yang kuat guna masuk ke pasar oligopoli. Adapun dia kelebihannya yaitu barang yang dihasilkan memiliki beragam corak. Kemudian efisiensi di dalam menggunakan sumber daya, ya. Itu dia tadi untuk contoh dari pasar oligopoli. Kemudian kita masuk yang ke D, bagian yang ke D, yaitu kalau yang C kan kemarin jenis-jenis pasar. Nah, jenis-jenis pasar ini kan sudah dibedakan menjadi banyak. Sekarang kita masuk yang D, yaitu pemasaran. Nah, ya. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran. Nah, itu dianya. Dalam intinya pengertian pemasaran ini adalah seluruh kegiatan menyeluruh, itu maksudnya, ya. Kemudian dianya menurut Covey, seperti yang dikutip oleh Fandi Ciptono tahun 2001 halaman 6, bahwa strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen yang saling berkait. Yang pertama, dianya di sini ada pemilihan pasar. Kemudian yang kedua, dia ada perencanaan produk. Yang ketiga, penetapan harga. Yang keempat, sistem distribusi. Yang kelima, komunikasi pemasaran. Nah, kemudian masuk yang kedua, yaitu strategi pemasaran. Untuk usaha jasa terdapat 7 unsur marketing mix, atau biasa dia yang disebut dengan marketing mix 7 atau marketing mix 7, yang terdiri dari yang pertama yaitu produk, price, promotion, place, people, dan proses. Nah, itu dia kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian yang terakhir dia ada physical evidence. Kalau dia produk, strategi pemasaran itu yang pertama dia ada produk. Kemudian ada price. Price itu sama dengan harga. Kemudian yang ketiga ada promotion atau promosi. Yang keempat dia ada place atau saluran atau distribusinya atau tempatnya. Kemudian yang kelima ada people. People itu orangnya yang berpartisipasi. Kemudian ada proses, yaitu prosesnya untuk melakukan strategi pemasarannya itu. Kemudian yang terakhir adalah dia physical evidence atau lingkungan fisik. Nah, itu tadi untuk strategi pemasarannya. Nah, anak-anak ibu, adapun untuk tujuannya, yang pertama, coba anak-anak ibu semuanya tuliskan kelemahan serta keuntungan atau kelebihan dari pasar monopolistik. Kemudian yang kedua, coba tuliskan pengertian dari pemasaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, coba tuliskan bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Tadi ada dianya, 1 udah ibu jelaskan, 2 ada ibu jelaskan, 3 juga ibu jelaskan, ada 3 tadi itu dia.
Nah, sampai di sini dulu video untuk PKK-nya. Jangan lupa dicatat yang Ibu omongkan tadi, yang Ibu jelaskan tadi, kemudian tugasnya juga dikerjakan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat pagi.